Saudara-saudaraku, pernahkah Anda merasa sedang berada di persimpangan jalan, lelah dengan perjuangan yang seolah tanpa ujung, atau mungkin berada di puncak yang membuat Anda bertanya, apa rahasia di balik semua ini? Seringkali kita mencari formula ajaib, strategi bisnis tercanggih, atau kiat-kiat sukses dari para miliarder. Kita habiskan waktu berjam-jam membaca buku motivasi, mengikuti kursus mahal, dan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi, ada satu kekuatan yang sering kita lupakan, sebuah energi spiritual yang paling murni dan paling dahsyat di muka bumi ini, yang tanpa kita sadari, telah menopang langkah kita sejak kita terlahir. Kekuatan itu datang dari hati yang paling tulus, hati yang tak pernah mengharapkan balasan, hati yang hanya ingin melihat Anda bahagia, sukses, dan selamat. Kekuatan itu adalah doa ayah dan ibu Anda. Tahukah Anda bahwa kesuksesan yang mudah diraih itu bukanlah mitos, melainkan sebuah janji yang terkunci di balik keridaan orang tua? Dalam video ini, kita akan menyelami mengapa meminta doa orang tua bukanlah sekadar tradisi, tetapi sebuah strategi spiritual paling unggul yang akan membuka pintu, rezeki dan kemudahan dalam hidup Anda. Dan bukan hanya itu, kita akan membedah tuntas 13 kebiasaan esensial yang, ketika dipadukan dengan kekuatan doa ini, akan benar-benar mengubah lintasan hidup Anda menuju kesuksesan sejati. Tonton video ini sampai selesai, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan menjadi pengingat terpenting dalam perjalanan hidup Anda. Siapkan hati Anda, mari kita mulai. Bagian 1, kekuatan gaib di balik doa orang tua. Doa mereka adalah doa yang mustajab. Dalam banyak ajaran dan kearifan, doa orang tua, terutama doa seorang ibu, dianggap sebagai salah satu doa yang paling mudah dikabulkan, doa yang langsung menembus langit tanpa penghalang. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada keikhlasan dan kemurnian kasih sayang. Sejak hari pertama kita hadir di dunia, orang tua mencintai kita dengan cinta yang tanpa syarat. Mereka merawat kita dalam kekurangan mereka, mengorbankan kenyamanan pribadi demi masa depan kita. Ketika mereka menengadahkan tangan memohon kebaikan untuk kita, itu adalah jeritan hati yang paling jujur dan paling tulus di hadapan Sang Pencipta. Tidak ada motif tersembunyi, tidak ada agenda pribadi, hanya harapan agar buah hati mereka berada dalam lindungan dan keberkahan. Bayangkan sebuah anak panah yang dilepaskan dengan kecepatan dan ketepatan maksimal. Itulah doa orang tua. Ia melesat lurus menuju sasaran karena didorong oleh energi spiritual yang murni. Ketika kita sebagai anak menghormati, mencintai dan memohon doa dari mereka, kita sesungguhnya sedang menyelaraskan diri kita dengan energi positif dan ridha ilahi. Ridha orang tua, ridha Tuhan. Ada sebuah ajaran kuno yang mengatakan, ridha Tuhan tergantung pada ridha orang tua, dan murka Tuhan tergantung pada murka orang tua. Ini bukanlah sekadar perumpamaan, melainkan sebuah formula kosmik. Orang tua adalah perwakilan kasih sayang Tuhan yang paling nyata di bumi. Saat Anda memenangkan hati orang tua Anda, saat Anda membuat mereka bahagia, saat Anda memperlakukan mereka dengan kebaikan, secara otomatis Anda sedang menarik ridha dari sumber keberkahan tertinggi. Ridha ini bekerja seperti magnet, menarik kemudahan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari kesulitan. Pikirkan tentang seorang teman yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Bukankah sering kita lihat hidupnya seolah selalu berjalan mulus? Setiap kesulitan yang datang terasa lebih ringan, setiap pintu rezeki terbuka lebih lebar. Itu bukan kebetulan semata. Itu adalah hasil dari investasi spiritual yang ia tanamkan melalui baktinya. Meminta doa kepada orang tua sebelum memulai perjalanan penting, sebelum ujian besar, atau sebelum mengambil keputusan besar adalah bentuk pengakuan bahwa kita membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik dan kecerdasan kita sendiri, tetapi juga campur tangan ilahi, dan jalan termudah untuk campur tangan itu adalah melalui lidah orang tua kita. Perisai spiritual terkuat. Selain membuka pintu kesuksesan, doa orang tua juga berfungsi sebagai perisai spiritual terkuat bagi kita. Hidup ini penuh dengan tantangan, rintangan, dan bahkan bahaya yang tidak terduga. Terkadang, kita selamat dari sebuah musibah bukan karena kehati-hatian kita, melainkan karena ada sepasang mata di rumah yang tidak pernah lelah memohon agar kita selalu dalam perlindungan. Cerita tentang seseorang yang terhindar dari kecelakaan fatal atau selamat dari kebangkrutan yang parah seringkali berujung pada pengakuan, ini semua berkat doa ibu saya. Doa mereka adalah benteng yang menjaga kita dari hal-hal negatif, dari energi buruk dan dari segala bentuk kerugian, bahkan ketika kita sedang lalai. Oleh karena itu, jadikanlah meminta doa restu kepada
Orang tua sebagai kebiasaan pertama, dan yang utama dalam hidup Anda, berikan mereka penghormatan tertinggi. Curahkan kasih sayang yang tulus, dan biarkan hati mereka dipenuhi kebahagiaan karena memiliki Anda sebagai anak. Sebab, hati yang bahagia akan menghasilkan doa yang lebih kuat dan lebih mustajab. Bagian 2, 13 kebiasaan emas yang mengubah hidup. Setelah meletakkan fondasi spiritual dengan doa orang tua, kini saatnya kita membangun struktur kesuksesan. Anda dengan kebiasaan-kebiasaan harian yang teruji. Kesuksesan bukanlah peristiwa besar yang terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Inilah 13 kebiasaan emas yang dapat mengubah hidup Anda secara fundamental. Kebiasaan pertama, bangun jauh lebih pagi dari yang lain. Orang-orang yang sukses besar memiliki satu kesamaan mencolok, yaitu mereka memenangkan pagi hari. Mereka tidak bangun terburu-buru panik menghadapi hari. Sebaliknya mereka bangun setidaknya 2 atau 3 jam sebelum jam kerja dimulai. Waktu tenang di pagi buta itu adalah waktu emas. Gunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan saat hiruk-pikuk siang. Berdoa atau bermeditasi, berolahraga ringan, atau merencanakan hari Anda. Bangun pagi memberikan Anda rasa kontrol atas hidup Anda dan memungkinkan Anda memulai hari dalam kondisi tenang, fokus, dan proaktif. Ini adalah kemenangan kecil pertama Anda hari itu. Kebiasaan kedua, disiplin refleksi diri dan jurnal harian. Kesuksesan sejati membutuhkan pertumbuhan internal. Orang sukses tidak hanya sibuk bekerja, mereka juga sibuk merefleksikan diri. Jadikan kebiasaan untuk menulis jurnal harian, bukan sekadar mencatat tugas, tetapi menuliskan pikiran, rasa syukur, dan pelajaran dari hari yang telah berlalu. Refleksi ini membantu Anda mengenali pola pikir yang tidak efektif, memahami emosi Anda, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan menulis Anda membersihkan pikiran Anda dari kekacauan, mendapatkan kejernihan mendalam, dan merancang solusi atas masalah yang Anda hadapi. Ini adalah sesi terapi pribadi gratis yang akan meningkatkan ketahanan emosional Anda. Kebiasaan ketiga, memiliki tujuan jangka panjang yang jelas dan tertulis. Jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, maka jalan manapun akan membawa Anda ke sana. Orang sukses tidak hidup dalam kabut. Mereka memiliki visi yang sangat jelas tentang siapa mereka ingin menjadi dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Tuliskan tujuan jangka panjang Anda. Kemudian, pecahkan tujuan besar itu menjadi langkah-langkah kecil, spesifik dan terukur yang harus Anda capai setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Tujuan yang tertulis akan menjadi peta dan kompas Anda, memastikan bahwa setiap tindakan harian Anda adalah investasi, bukan sekadar pengisi waktu. Kebiasaan keempat, dahulukan yang terpenting, prioritas nilai. Banyak orang sibuk tetapi sedikit yang produktif. Perbedaan besarnya adalah manajemen waktu berdasarkan nilai, bukan hanya urgensi. Kebiasaan ini mengajarkan Anda untuk fokus pada tugas-tugas yang memiliki dampak terbesar bagi tujuan jangka panjang Anda, meskipun tugas itu mungkin tidak mendesak. Gunakan teknik seperti matriks Eisenhower, atau sederhananya, selalu tanyakan pada diri Anda, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini, sehingga dengan menyelesaikannya, semua hal lain akan menjadi lebih mudah, atau bahkan tidak perlu dilakukan? Kebiasaan kelima, menjadi pembelajar sejati dan konsisten membaca. Dunia bergerak cepat, dan pengetahuan adalah mata uang baru. Orang sukses adalah pembelajar sejati yang tidak pernah berhenti, beradaptasi dan bertumbuh. Jadikan membaca sebagai kebiasaan harian, setidaknya 30 menit per hari. Baca buku-buku yang relevan dengan bidang Anda, atau buku yang dapat meningkatkan kualitas karakter dan pola pikir Anda. Investasi pada buku adalah investasi terbaik untuk diri Anda. Semakin luas wawasan Anda, semakin inovatif solusi yang dapat Anda tawarkan, dan semakin bernilai diri Anda di pasar. Kebiasaan keenam, mengendalikan keuangan pribadi dan berinvestasi. Kesuksesan holistik mencakup kemandirian finansial. Kebiasaan ini bukanlah tentang seberapa banyak Anda menghasilkan, tetapi seberapa baik Anda mengelola apa yang Anda miliki. Mulailah dengan membuat anggaran bulanan yang jujur. Yang lebih penting, ubah kebiasaan Anda dari konsumen menjadi investor. Sisihkan persentase dari penghasilan Anda untuk ditabung dan diinvestasikan, bukan untuk membeli barang konsumtif yang nilainya cepat hilang. Hidup di bawah kemampuan finansial Anda saat ini adalah kunci untuk membangun kekayaan di masa depan. Kebiasaan ketujuh, mengutamakan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah pondasi utama.
kesuksesan Anda. Otak yang brilian tidak akan bekerja optimal dalam tubuh yang sakit. Jadikan olahraga, teratur bahkan 30 menit, sehari sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditawar. Selain itu, berikan perhatian pada kesehatan mental Anda. Sisihkan waktu untuk istirahat yang berkualitas, meditasi, atau sekadar melakukan hobi yang Anda sukai. Energi dan fokus Anda adalah sumber daya paling berharga. Jaga sumber daya ini dengan baik. Kebiasaan ke-8. Membangun relasi yang saling menguntungkan, win-win. Tidak ada orang sukses yang berhasil sendirian. Kebiasaan ini adalah tentang membangun jaringan yang kuat berdasarkan prinsip saling memberi manfaat. Berhentilah berpikir tentang bagaimana orang lain bisa membantu Anda, dan mulailah berpikir tentang nilai apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Ketika Anda menjadi orang yang murah hati dengan waktu, pengetahuan dan dukungan Anda, secara otomatis Anda akan menarik orang-orang positif ke dalam hidup Anda. Kualitas relasi Anda seringkali mencerminkan kualitas kesuksesan Anda. Kebiasaan ke-9. Proaktif bukan reaktif. Orang reaktif hidup seperti daun yang diterbangkan angin. Mereka dikendalikan oleh keadaan, emosi orang lain, atau masalah yang muncul tiba-tiba. Orang sukses adalah proaktif. Mereka mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Kebiasaan proaktif berarti Anda memilih respons Anda terhadap setiap situasi, alih-alih hanya bereaksi secara otomatis. Fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, yaitu tindakan dan sikap Anda, dan lepaskan hal-hal di luar kendali Anda. Kebiasaan ke-10. Menerima umpan balik dan mengubahnya menjadi pelajaran. Ketakutan terbesar banyak orang adalah kritik. Orang sukses justru mencari kritik dan umpan balik yang jujur, karena mereka tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melihat kelemahan tersembunyi mereka. Anggaplah kegagalan atau kritik sebagai data mentah yang harus dianalisis, bukan sebagai hukuman. Kembangkan kulit yang tebal terhadap komentar negatif yang tidak membangun, tetapi berikan perhatian penuh pada kritik dari orang yang Anda hormati. Selalu tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kebiasaan ke-11, melakukan tindakan kecil. Setiap hari, prokrastinasi seringkali muncul karena tugas yang terlalu besar terasa menakutkan. Kebiasaan yang mengubah hidup adalah kemampuan untuk memecah tugas besar menjadi tindakan kecil yang sangat mudah, sehingga Anda hampir tidak bisa mengatakan tidak. Ingin menulis buku, cukup tulis 500 kata per hari. Ingin berolahraga, cukup pakai baju olahraga dan lakukan 10 squat. Begitu Anda mulai, momentum akan tercipta. Konsistensi dalam tindakan kecil jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang datang hanya sesekali. Kebiasaan ke-12, bersyukur dan memberi kembali. Rasa syukur adalah fondasi kebahagiaan sejati dan penarik rezeki. Jadikan kebiasaan untuk menghitung berkat Anda setiap hari, bukan menghitung masalah Anda. Syukur yang tulus akan menenangkan hati dan menjauhkan Anda dari perasaan kekurangan. Selaras dengan itu, kembangkan kebiasaan memberi kembali atau bersedekah. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga waktu, pengetahuan, dan energi. Ketika Anda memberi, Anda menegaskan keyakinan Anda pada kelimpahan. Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda memiliki cukup untuk berbagi. Kebiasaan ke-13, menciptakan waktu hening untuk koneksi spiritual. Di tengah semua hiruk-pikuk, kita memerlukan jangkar. Kebiasaan terakhir, ini adalah tentang menciptakan waktu hening setiap hari untuk koneksi spiritual Anda, apapun bentuknya. Ini bisa berupa salat, meditasi, doa, atau sekadar duduk dalam diam selama 10 menit. Waktu ini adalah saat Anda mengisi ulang energi jiwa Anda, menegaskan nilai-nilai Anda, dan menenangkan pikiran Anda dari kebisingan luar. Hanya dengan ketenangan batin Anda dapat mendengar intuisi Anda, dan intuisi seringkali merupakan panduan terbaik menuju kesuksesan yang otentik. Penutup, gabungan yang tak terkalahkan. Tampilkan lagi visual orang tua dan anak. Kini dengan visual sang anak yang sudah meraih kesuksesan, berterima kasih kepada orang tuanya. Saudara-saudaraku, kesuksesan yang mudah diraih itu bukanlah sebuah ilusi. Ia adalah realitas bagi mereka yang mampu menggabungkan kekuatan spiritual tertinggi dengan tindakan harian yang disiplin. Di satu sisi kita memiliki doa orang tua yang bertindak sebagai booster energi, gaib dan pembuka pintu rezeki yang tak terduga. Ini adalah fondasi spiritual yang membuat langkah kita diberkahi dan diproteksi. Jangan pernah meremehkan senyum ridha dari mereka, karena di sana letak kunci keberkahan hidup Anda. Di sisi lain, kita memiliki 13 kebiasaan emas ini, yang merupakan struktur tindakan harian yang membangun karakter,
kecerdasan, dan daya tahan, Anda saat kebiasaan ini mengubah Anda dari sekadar pemimpi menjadi pelaku, dari pasif menjadi proaktif, dan dari reaktif menjadi reflektif. Ketika doa tulus dari ayah dan ibu Anda berpadu dengan disiplin Anda untuk bangun lebih pagi, terus belajar, mengelola prioritas, dan selalu bersyukur, Anda akan menciptakan sinergi yang tak terkalahkan. Kesuksesan Anda tidak akan lagi terasa seperti perjuangan berat menaiki bukit pasir. Sebaliknya, ia akan terasa seperti sungai yang mengalir dengan lancar karena Anda telah membersihkan semua penghalang spiritual dan membangun saluran harian yang kuat. Hari ini jadikanlah keputusan, teleponlah orang tua Anda, atau temuilah mereka, peluklah mereka, mintalah doa terbaik mereka untuk kesuksesan Anda. Setelah itu, ambil satu dari 13 kebiasaan yang paling menarik perhatian Anda dan mulailah melakukannya hari ini tanpa penundaan. Karena rahasia kesuksesan yang mudah diraih sudah ada di tangan Anda, keridaan orang tua, dan konsistensi diri. Semoga video ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan berikan komentar di bawah ini, kebiasaan emas mana yang akan Anda mulai terapkan hari ini, dan kapan terakhir kali Anda memeluk orang tua Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan keberkahan untuk Anda semua.